Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah kaum muslimin salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini udara begitu cerah, bahkan matahari bersinar dengan rahmat. Senantiasa mengajak kita untuk berhamdalah karena Allah telah melimpahkan karunia kepada kita yang sangat banyak, sehingga kita bisa beribadah sholat id kanti berjamaah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, pada hari ini seluruh umat Islam mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Bahkan seluruh alam semesta, burung-burung, pohon-pohon, lautan, bahkan gunung senantiasa bertasbih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, pada hari ini ada dua peristiwa yang sangat besar yang menandakan keagungan Allah, yaitu seluruh umat Islam di dunia berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji, yang menandakan bahwa umat Islam ini persatuannya sangatlah erat, dipersatukan dengan akidah yang kokoh, sehingga senantiasa kita insya Allah kalau di dalam agama yang benar kita akan mendapat keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Yang kedua, kita menyelenggarakan ibadah korban yang dalam hal ini menandakan rasa syukur kita yang teramat banyak, karena Allah telah melimpahkan karunia yang tiada terkira, sehingga Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka sholatlah untukku dan berkorbanlah. Hadirin yang berbahagia, ketika hari raya Idul Adha, menurut riwayat Anas radhiyallahu anha, Rasulullah berkhutbah di depan jamaah Idul Adha. Rasulullah mengatakan, wahai kaum muslimin, saat ini kita berada di negara mana? Rasulullah bertanya, kemudian kaum muslimin menjawab, kita berada di negara yang haram. Pada hari apa? Pada hari yang haram. Pada bulan apa? Pada bulan yang haram. Maka pada hari ini aku haramkan darahmu, hartamu, dan tubuhmu, sebagaimana Allah telah mengharamkan hari ini, tahun ini, di negeri ini. Rawahu Bukhari Muslim. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, yang dimaksud haram pada hadis ini adalah memuliakan.
Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang mulia, pada bulan yang mulia, pada negeri yang mulia, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana Allah telah memuliakan hari ini, bulan ini, di negeri ini, maka Rasulullah memuliakan darah kita, tubuh kita, dan harta kita. Maka kalau pada hari ini kita dianjurkan untuk memuliakan darah kita, artinya bahwa kita ini dilarang saling menumpahkan darah, karena hak hidup adalah hak setiap manusia yang diakui oleh dunia. Bahkan menurut konvensi PBB, hak hidup ini adalah hak paling dasar bagi manusia. Sehingga kalau kita misalkan di negeri ini, akhir-akhir ini banyak sekali pembunuhan, itu artinya kita tidak memuliakan darah kita. Di dunia saat ini juga sedang terjadi tragedi pembunuhan massal yang ada di Palestina oleh bangsa Israel. Maka ini menjadikan keprihatinan bagi kita. Maka seharusnya sesama Muslim, sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup saling menjaga, saling memuliakan darah kita. Artinya menghormati hak hidup setiap makhluk hidup ini. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, Rasulullah mengajak untuk memuliakan harta kita. Maka kalau hari ini kita memiliki kelebihan rezeki, kita dianjurkan untuk berkorban. Inilah wujud memuliakan harta kita. Karena dalam harta kita ini pada hakikatnya ada hak bagi orang lain. Sehingga kalau kita hari ini memiliki kelebihan, kemudian kita tidak melaksanakan korban, bahkan Rasulullah sampai mengancam, jangan mendekati tempat sholatku. Itu artinya bahwa sholat kita ini diragukan. Karena sholat itu adalah pertanda rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah melimpahkan karunia yang sangat banyak, sehingga kita diperintahkan untuk melakukan sholat dan berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka berkorban ini adalah wujud kita memuliakan harta kita, karena Allah telah melimpahkan banyak sekali karunia. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, Allah dan Rasulullah menganjurkan kita memuliakan tubuh kita, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara senantiasa kita menjaga kesehatan kita. Insya Allah dengan sehat kita bisa hidup dengan nyaman. Insya Allah dengan sehat kita bisa beribadah dengan lapang. Sehingga kalau hari ini kita menyembelih beberapa ekor sapi dan kambing, itu supaya kita bisa berbagi kesehatan. Karena kita tahu bahwa daging adalah protein yang terbaik bagi kita. Sehingga kalau selama ini kita jarang makan daging, maka hari ini yaumul aklu wasyarab, kata Nabi, adalah hari di mana kita diperintahkan untuk makan dan minum. Tentu saja kita bergembira semua desa, kampung, bahkan seluruh negara. Insya Allah kita akan mendapatkan subsidi gizi yang terbaik, sehingga itu wujud memuliakan tubuh kita. Tetapi jangan lupa bahwa memuliakan tubuh berarti juga kita menjaga kebersihan, baik lingkungan kita maupun kebersihan bagaimana kita makan dan minum. Sehingga Rasulullah mensyariatkan bagaimana menyembelih itu secara halal dan baik. Harus tuntaslah semua darah keluar dari tubuh hewan ini, sehingga ketika kita konsumsi benar-benar sehat,
dan menyehatkan. Kita juga prihatin sekali bahwa DIY saat ini sedang dalam darurat sampah. Yang ini bisa menjadikan gangguan kesehatan bagi kita. Kalau kita berjalan-jalan di ring road, kita prihatin sekali. Karena kita sebagai muslim, mari kita selesaikan sampah ini selesai di rumah tangga kita sendiri. Sehingga kalau sampah selesai di rumah tangga kita sendiri, insya Allah kita ikut menjaga kesehatan, kebersihan, yang itu artinya kita menjalankan kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersabda, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Hakikatnya ibadah korban yang akan kita laksanakan hari ini adalah bagaimana kita bisa berbagi kepada sesama kita. Sehingga dengan berbagi ini tumbuhlah semangat ibadah kita yang kita sebut dengan ibadah sosial. Kalau sehari-hari kita sudah meningkatkan ibadah kita dalam hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maka pada hari ini kita meningkatkan ibadah sosial kita dengan berbagi. Kita bersama-sama satu kampung ini bergembira untuk menyelenggarakan korban, sehingga nanti kita bagi rata, kita bagi semua. Tidak boleh ada yang tidak merasakan kegembiraan hari ini, karena Rasul mengatakan hari ini adalah yaumul aklu wasyarab, hari makan dan minum. Sehingga jangan sampai nanti kalau kita sebagai panitia ada yang tidak kebahagiaan. Ini wujud ibadah sosial kita, hablum minanas. Jika hablum minallah, hablum minanas kita jalin dengan baik, maka insya Allah negeri ini tidak akan terjadi sebagaimana di Palestina. Tidak akan ada lagi pembunuhan, karena kita memuliakan sesama kita, memuliakan hak hidup kita, sebagaimana tadi Rasulullah perintahkan ketika khutbah Idul Adha. Muliakan darah kita, muliakan tubuh kita, muliakan harta kita. Insya Allah dengan ketiga hal ini, maka kampung kita, dusun kita, negara kita, kalau kita pandai menjaga dan saling memuliakan di antara kita, ini akan menjadi kampung yang aman, desa yang tentram, negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, di akhir khutbah marilah kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dan maafkan segenap dosa kami yang tampak maupun yang tersembunyi. Jika Engkau tidak mengampunkan, ya Allah, kemana lagi kami akan memohon ampunan? Ya Rahman, ya Rahim, karunia keluarga kami, anak-anak kami dengan keimanan, kesalehan amal, ketakwaan, sehingga bisa mengenal-Mu, menjalankan segala perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, rahmatilah Bapak Ibu kami yang senantiasa berkorban untuk kami. Rahmatilah para pahlawan, pejuang bangsa kami yang telah berkorban sehingga menjadikan bangsa kami merdeka, menjadikan bangsa kami mendapatkan kenikmatan yang luar biasa.
Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ibu bapak kami, para pejuang kami, para pendahulu kami. Karuniakanlah kepada yang sudah mendahului kami surga Jannatul Naim. Dan karuniakanlah kemudahan dalam urusan kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepadamu sampai nanti Engkau memanggil kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.